Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar dari rumah. Hari ini bersama saya Ibu Marina, kita akan belajar pembahasan soal-soal UTBK bidang Soshum, khususnya mapel sosiologi. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga jenjang SMA kelas 12. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya. Soal-soal ini diambil dari buku Fokus UTBK Soshum. Jadi kalian bisa menggunakan buku Fokus UTBK Soshum untuk mempelajari materi-materi UTBK Soshum secara lebih mendalam. Sudah semangat belajar kan? Yuk kita simak bersama. Oke, anak-anak sahabat Erlangga, pembahasan latihan soal UTBK Soshum khususnya untuk mapel sosiologi, nanti akan ada beberapa soal yang akan kita bahas bersama-sama. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Sosiologi turut mengkaji kehidupan masyarakat yang selalu berkembang dan berubah, sehingga perlu dilakukan pendalaman terhadap beragam teori yang telah ada melalui penelitian. Hal tersebut sesuai dengan ciri sosiologi, yaitu A. Kumulatif, B. Non-etis, C. Empiris, D. Teoritis, ataukah E. Umum. Untuk menjawab soal nomor 1, maka kita harus tahu terlebih dahulu tentang karakteristik atau ciri-ciri dari sosiologi. Nah, karakteristik atau ciri sosiologi sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada non-etis. Nah, non-etis di sini berarti tidak mempermasalahkan baik buruknya fakta, tetapi berusaha menjelaskan fakta yang ada secara analitis. Kemudian empiris, di mana objek kajian sosiologi didasarkan pada kenyataan atau fakta, bukan spekulasi, bukan dugaan, dan bukan ramalan. Kemudian teoritis, yang berarti berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi hingga menjadi sebuah teori. Yang terakhir adalah kumulatif, di mana teori sosiologi dibentuk atas dasar teori yang sudah ada, kemudian diperdalam, diperluas, diperbaiki, dan dikembangkan. Untuk soal nomor 1, jawabannya adalah A. Kumulatif. Kehidupan masyarakat selalu mengalami perkembangan dari zaman dahulu hingga saat ini. Setiap zaman akan memiliki pola dan gejala sosial yang dapat berbeda-beda. Karena sosiologi adalah ilmu yang mempelajari gejala sosial, maka teori-teori sosiologi akan muncul dan berkembang sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi disesuaikan dengan gejala sosial yang saat itu muncul. Teori-teori yang sudah ada sebelumnya menjadi sebuah acuan yang kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperdalam sesuai dengan perkembangan yang ada. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Akibat pandemi COVID-19, proses belajar dan bekerja pada saat ini banyak dilakukan dari rumah secara daring. Proses tersebut menunjukkan terjadinya proses kontak A. Primer, B. Primer tak langsung, C. Sekunder langsung, D. Sekunder tidak langsung, ataukah E. Nonverbal. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, maka kita harus tahu macam-macam kontak sosial. Kontak sosial yang pertama adalah kontak sosial primer, di mana kontak sosial primer ini dilakukan secara tatap muka atau langsung, secara face to face. Contohnya adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan sebelum masa pandemi, di mana guru dan siswa langsung bertatap muka di kelas, tanpa adanya perantara ataupun media. Nah, kemudian untuk kontak sosial sekunder itu terdiri dari 2 macam, yaitu kontak sekunder yang langsung dan kontak sekunder tidak langsung. Bedanya apa kontak sekunder langsung dengan tidak langsung? Kalau sekunder langsung, ini dilakukan langsung dari pihak pertama dengan pihak kedua dengan menggunakan media.
bisa media nirkabel gitu ya. Contohnya internet. Nah, untuk kontak sosial sekunder yang tidak langsung, ini adalah kontak yang dilakukan dengan media dan juga perantara pihak ketiga. Contohnya adalah individu A mengirimkan surat kepada individu B, dan ini diperantarai oleh jasa pos. Jadi Pak Pos yang mengantar itu adalah pihak ketiga yang memperantarai kontak antara si A dengan si B. Dan medianya sendiri adalah surat. Nah, jadi untuk soal ini ya, jawabannya sudah jelas adalah sekunder langsung, di mana di sini terjadi interaksi antara guru dengan siswa melalui media, bisa dengan Zoom, bisa dengan WhatsApp, bisa dengan Google Meet, kemudian bisa dengan Google Classroom, ataupun dengan email, kemudian langsung dilakukan oleh pihak yang bersangkutan antara guru dengan siswa tanpa adanya pihak ketiga yang memperantarai. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, rakyat Indonesia menempati lapisan terakhir dalam struktur masyarakat. Hal ini sangat berdampak pada kesejahteraan hidup dari segi ekonomi, pendidikan, dan sosial. Stratifikasi sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia tersebut didasarkan pada apakah A. pendidikan rendah, B. kekayaan alam, C. kehormatan, D. peperangan, ataukah E. kekuasaan. Untuk menjawab soal ini, silakan melihat bagan yang sudah ditampilkan. Struktur masyarakat pada masa kolonial Belanda itu seperti yang ada di dalam bagan segitiga di depan. Jadi di sini ada piramid yang menunjukkan kelas atas, bagian atas itu diduduki oleh bangsa Belanda atau Eropa. Kemudian di kelas lapisan kedua yaitu ada golongan timur asing. Nah, golongan timur asing ini adalah golongan Arab dan juga Cina. Kemudian di lapisan paling bawah di sini ada kaum pribumi. Nah, kaum pribumi ini menduduki lapisan paling bawah yang lebih banyak mengalami kerugian dalam struktur masyarakat masa kolonial Belanda. Nah, jadi di sini jawabannya adalah kekuasaan. Untuk soal ini, jawabannya adalah kekuasaan karena pada saat itu, pada masa kolonial Belanda, Indonesia itu berada di bawah jajahan bangsa Belanda, di mana kaum pribumi itu harus tunduk dengan hukum yang diberlakukan oleh bangsa Belanda. Masyarakat pribumi menduduki kelas paling bawah, sehingga hal ini sangat menyengsarakan masyarakat Indonesia karena lebih banyak memberikan kerugian daripada keuntungan. Nah, contohnya di sini adanya tanam paksa, kerja rodi, dan juga VOC. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 4. Fenomena konflik seringkali menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, perlu diterapkan pendidikan multikultural sehingga konflik dapat diantisipasi dengan cara apakah A. mediasi, B. arbitrasi, C. toleransi, D. konsiliasi, atau yang terakhir E. kompromi. Nah, untuk membahas soal ini, untuk menjawab soal nomor 4 ini, maka kita harus tahu tentang pendidikan multikultural itu sendiri. Pendidikan multikultural menekankan pada penerimaan atas berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita, dan tidak menjadikan perbedaan itu lebih tinggi ataupun lebih rendah, melainkan sebagai kekayaan bangsa yang setara. Nah, pendidikan multikultural ini menyebabkan masyarakat lebih mudah menerima perbedaan. Kemudian, hal ini dapat meningkatkan toleransi yang ada dalam masyarakat. Nah, toleransi yang tinggi menyebabkan hubungan baik dalam masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, sehingga konflik rendah atau
kalau misalkan ada konflik, konfliknya mudah diatasi. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah sudah jelas C, toleransi. Karena dengan toleransi, masyarakat akan lebih mudah menghargai perbedaan sehingga primordialisme, kemudian etnosentrisme yang terlalu berlebihan, fanatisme dan ekstremisme yang berlebihan itu dapat diminimalisir dan dicegah. Sehingga konfliknya itu lebih mudah diatasi maupun dicegah. Jawabannya adalah C. Nah, jadi di sini anak-anak sahabat Erlangga, jika ada yang merasa kesulitan, maka kalian bisa drop pertanyaan kalian di kolom komentar yang disediakan. Kemudian lanjut ya, kita ke soal nomor 5. Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau. Struktur yang demikian berdampak pada kemajemukan dalam bidang A. Pola pikir, B. Suku bangsa, C. Agama, D. Ras, ataukah E. Iklim. Nah, kita harus tahu tentang kemajemukan bangsa Indonesia itu terjadi karena apa. Jadi kalian bisa melihat di sini ada 3 hal yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu mengalami kemajemukan. Yang pertama, posisi strategis Indonesia antara 2 benua dan 2 samudra menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dan pelayaran. Nah, karena adanya karena adanya perdagangan dan pelayaran menyebabkan Indonesia memiliki kemajemukan dalam bidang agama. Kemudian Indonesia juga memiliki perbedaan cuaca dan struktur tanah dari wilayah satu dengan wilayah yang lain. Nah, perbedaan cuaca dan struktur tanah ini menyebabkan terjadinya kemajemukan dalam mata pencaharian. Nah, bisa kita lihat perbedaan dari masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan juga masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat di daerah pesisir rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai seorang nelayan. Sedangkan untuk masyarakat yang berada di daerah pegunungan, mereka akan lebih banyak memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani. Seperti itu. Kemudian, kondisi geografis bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam pulau, hal ini menyebabkan terjadinya keragaman suku bangsa. Jadi sudah jelas jawaban dari soal ini adalah B. Suku bangsa. Keadaan geografis wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menimbulkan isolasi geografis yang menyebabkan terbentuknya kelompok-kelompok kecil dalam bagian-bagian wilayah, di mana masing-masing mengembangkan budayanya sendiri, sehingga menjadi ciri khas. Kelompok-kelompok tersebut akhirnya membentuk suku bangsa. Nah, kita lanjutkan ke soal yang ke-6. Perubahan tidak selalu terjadi karena masuknya budaya dari luar, tetapi juga dapat terjadi karena faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Secara internal, perubahan dapat terjadi karena A. Bencana alam, B. Perbedaan budaya, C. Perang antar negara, D. Konflik antar anggota, ataukah E. Munculnya paham baru. Untuk menjawab soal nomor 6, kita harus tahu tentang faktor penyebab perubahan. Karena tadi yang ditanyakan adalah faktor penyebab perubahan dari dalam masyarakat atau internal, maka kita bisa melihat pada bagian sisi kiri yang ada di depan kalian. Yang pertama ada revolusi, kemudian perubahan demografi atau jumlah penduduk, kemudian penemuan baru dan juga konflik dalam masyarakat. Jadi kita bisa memilih salah satu dari penyebab internal. Nah, ternyata di dalam soal penyebab perubahan faktor secara internalnya itu ada, yaitu D, konflik antar anggota. Sedangkan opsi A, bencana alam, opsi B, perbedaan budaya, opsi C, perang antar negara, dan opsi E, munculnya paham baru ini adalah faktor penyebab perubahan sosial
dari luar masyarakat atau eksternal. Nah, jadi di sini konflik antar anggota itu terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, konflik ini akan berdampak pada perpecahan atau tumbuhnya norma-norma baru. Jadi, konflik dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Bisa kelompok itu pecah atau masyarakat itu pecah, atau bahkan muncul norma baru yang bisa mengakomodir kehidupan masyarakat secara lebih baik. Kemudian soal nomor 7, kita lanjutkan ya. Pernikahan pada usia dini memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami perceraian. Tingkat kematangan psikologis individu dan kesiapan kedua pihak menjadi faktor yang utama. Lembaga yang dapat berperan menekan angka pernikahan dini dengan memperpanjang masa remaja individu adalah lembaga A. Pendidikan, B. Agama, C. Keluarga, D. Ekonomi, ataukah E. Hukum. Nah, jawaban dari soal nomor 7 adalah A. Pendidikan. Mengapa lembaga pendidikan bisa mencegah pernikahan dini? Nah, jadi melalui wajib belajar 12 tahun, setiap anak akan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengenyam pendidikan hingga minimal jenjang SMA. Dengan menempuh pendidikan hingga SMA, sekitar usia 16 hingga 18 tahun, pernikahan dini pada anak usia tersebut atau di bawahnya akan dapat dicegah. Karena anak akan lebih memfokuskan diri dan menyibukkan diri dengan kegiatan belajar di sekolah. Hal ini sesuai dengan fungsi laten dari lembaga pendidikan itu sendiri, yaitu memperpanjang masa remaja dan menunda pernikahan di usia dini. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 8, status dan peran merupakan unsur penting dari struktur sosial masyarakat yang saling berhubungan. Pernyataan yang benar mengenai keduanya adalah A. Status terbentuk karena adanya peran, B. Status ditentukan oleh adanya peran, C. Status bersifat tetap, peran bersifat fleksibel, C. Status bersifat fleksibel, peran bersifat tetap, ataukah E. Status menentukan peran individu. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita harus tahu apa definisi dari status dan apa itu peran. Nah, status sendiri adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat. Contohnya, status sebagai seorang guru, status sebagai siswa, ibu, ayah, dan lain sebagainya. Jadi seorang individu bisa menyandang status lebih dari satu. Contohnya seperti kalian, statusnya sebagai seorang siswa, mungkin juga ketika di rumah sebagai seorang kakak, dan tentunya status kalian adalah seorang anak. Nah, kemudian ketika kalian besok sudah kuliah, maka status kalian sudah bukan siswa lagi, tetapi sudah berubah menjadi mahasiswa. Dan ketika kalian sudah lulus dari jenjang S1 dan kemudian kalian mendapatkan pekerjaan, maka status kalian juga akan berubah. Bisa mungkin jadi seorang TNI, polisi, kemudian bisa juga presiden, bisa menjadi guru juga atau juga wirausahawan. Nah, kemudian untuk peran. Peran adalah hal yang diharapkan muncul dari status yang disandang oleh individu. Contoh peran, individu dengan status siswa diharapkan dapat menjalankan perannya, yaitu belajar dengan baik. Nah, contoh peran yang lain adalah peran dari seorang ayah, yaitu ayah memiliki peran untuk menjaga seluruh anggota keluarganya dan juga memberikan kebutuhan kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. Nah, jadi jawabannya sudah jelas, E ya, status menentukan peran individu. Kita lihat pada opsi A, status terbentuk karena adanya peran, ini salah. Yang benar adalah peran itu ditentukan atau terbentuk karena adanya status. Jadi peran yang mengikuti status seseorang. Nah, kemudian untuk opsi B, status ditentukan oleh adanya peran. Ini salah juga ya, ini sama juga seperti opsi A salah.
bahwa sebenarnya yang ditentukan itu adalah perannya. Jadi status itu menentukan peran seseorang. Kemudian opsi C, status bersifat tetap, sedangkan peran bersifat fleksibel. Padahal yang benar adalah status dan peran itu bersifat fleksibel, di mana status dan peran itu dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Seperti itu. Kemudian yang D, status bersifat fleksibel, peran bersifat tetap, ini sama dengan opsi C ya, jawabannya salah. Jadi status dan peran itu sifatnya fleksibel karena dapat mengalami perubahan. Jadi yang tepat adalah E, status menentukan peran individu. Mudah sekali ya, sahabat Erlangga. Nah, jangan lupa untuk drop pertanyaan kalian jika kalian mengalami kesulitan. Pertanyaan kalian silahkan di-drop di kolom komentar di bawah ya. Nah, jadi itu dia materi pembahasan soal UTBK untuk jenjang SMA Mapel Sosiologi. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semua ya. Jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang lainnya. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-temanmu untuk ikut menyaksikan acara ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak sahabat Erlangga. Sampai jumpa.